orang Indonesia itu bodoh, susah fokus, gampang terdistraksi, bahkan IQ-nya rendah. Ada yang nyamain IQ kita sama IQ gorila. Apa sih penyebab dari semua hinaan itu? Mesti kan kalau kita bicara penyebab, ya banyak penyebabnya. Tapi semua penyebab yang menjadi indikasi dari adanya stigma buruk seperti itu, ya semuanya bermuara pada kebudayaan membaca. Indeks minat baca masyarakat Indonesia itu terbilang rendah. Bahkan berbagai lembaga internasional mencatat bahwa Indonesia seperti OECD misalnya, Indonesia berada di urutan terbawah di antara 52 negara di Asia. Itu baru di satu benua di Asia. UNESCO memberikan perbandingan yang lebih signifikan. Misalnya anak-anak di Eropa biasa membaca buku dalam setahun 25 buku. Jepang, Singapura 15-17 buku, sedangkan Indonesia 0 buku. Dari 1000 anak Indonesia hanya ada 1 yang lebih membaca. Itu menunjukkan bahwa data-data yang tadi ini mendukung stigma jelek orang luar terhadap kecerdasan masyarakat Indonesia. Memang masyarakat kita memang orang yang malas baca. Terus gimana cara kita keluar dari stigma tersebut? Ya membacalah. Kalau kita lapar ya makan, kalau kita haus ya minum. Kalau kita kurang membaca ya membaca. Tapi langkah awal apa yang bisa kita ambil untuk masuk, untuk menjadi seorang kutu buku yang tulen, kutu buku yang rajin? Nah, kami dari Perpus Leteh itu mau dari dulu berpendapat bahwa semua itu berasal dari kesukaan. Jadi ketika Anda ingin membangun bangunan budaya membaca dalam pikiran Anda, maka Anda harus suka dulu terhadap membaca. Apa yang Anda sukai? Misalnya cerita apa, bacalah novel, bacalah komik. Yang penting membaca. Kalau lagi mulai budaya membaca, jangan langsung ke buku seperti ini. Ini bukunya Karl Marx, filsuf abad 19 dari Jerman, berjudul Das Kapital, buku tentang kritik ekonomi kapitalis. Ini buku yang dilarang masa Orde Baru, tapi sangat fenomenal. Nah, orang biasanya ngelihat pembaca Das Kapital adalah seorang intelektual. Ketika dia ingin menjadi intelektual, tidak bisa langsung ke sini. Orang mau ke Jakarta misalnya, ya nggak bisa lah dia berangan-angan langsung sampai ke sana. Hal pertama yang bisa dia lakukan ya pakai sepatu dulu, biar di jalan nggak sakit. Kalau dia nggak pakai sepatu, ya di jalan kena kerikil apa. Sama ketika kita nggak punya persiapan apapun, nggak punya perbendaharaan intelektual apapun untuk membaca Das Kapital, maka kita akan tersandung-sandung di dalamnya. Mulailah dengan misalnya novel. Yang menjadi problem di Indonesia ini, banyak anggapan di antara masyarakat Indonesia bahwa novel itu hal yang nirfungsi. Membaca novel itu membuang waktu. Itu anggapan yang bahkan yang berpendapat seperti itu tidak hanya masyarakat biasa. Kalangan akademisi pun juga berpikiran seperti itu. Dianggap bahwa novel itu terlalu ambigu untuk menjadi sumber belajar. Padahal kalau kata Pak Bambang Sugiharto, novel itu rekam jejaknya jatuh bangunnya manusia. Apa ya? Novel itu rekaman jatuh bangunnya manusia. Rekaman kerumitan emosi dan imajinasi sebetulnya. Itu novel. Novel itu bisa merekam sejarah lebih hidup dari buku sejarah itu sendiri. Misalnya novel-novel klasik seperti ini, Crime and Punishment karya Fyodor Dostoevsky. Ini novel berlatar Rusia abad ke-19, zaman kekaisaran masih jaya, sebelum revolusi Bolshevik. Jadi kalau kita baca sejarah, mungkin kita hanya mengerti dari masyarakat Rusia itu wajahnya seperti ini, atau masyarakat Rusia kebiasaannya seperti ini. Kita hanya seolah-olah dibawa berkeliling museum. Tapi kalau kita membaca novel, kita diajak oleh penulisnya ini terlibat dalam peristiwa tersebut. Itu kelebihannya novel yang tidak dimiliki oleh buku-buku biasa, buku-buku formal seperti jurnal dan lain-lain, sumber-sumber ilmu yang konkret lah. Mungkin salah satu penyebab para akademisi menganggap bahwa novel ini nirfungsi, novel ini tidak pantas dijadikan rujukan keilmuan adalah sifat ambiguitasnya, sifat ketidakjelasannya. Memang batas benar dan salah dalam novel itu sangat ambigu, sangat samar. Tapi sastrawan kenamaan Donald Hall dari Amerika Serikat dalam salah satu esainya berkata bahwa ambiguitas novel, kemultitafsiran novel itu adalah harga murah yang harus dibayarkan untuk menggambarkan seorang manusia yang ambigu. Jadi untuk menggambarkan manusia yang tidak jelas,
novel itu harus menjadi tidak jelas itu sendiri. Nah, jadi intinya kalau mau membaca itu harus mulai dari yang ringan-ringan dulu. Jangan langsung yang berat-berat. Jangan langsung terjun ke buku misalnya tadi Das Kapital yang penuh istilah-istilah rumit, konsep-konsep abstrak. Bangunlah kebiasaan membaca dari yang ringan-ringan dulu, yang buku-buku cerita kayak misalnya. Nah, kabar baiknya data-data yang saya sampaikan di awal itu data-data yang udah usang, yang udah basi. Itu data yang saya ambil dari pidatonya Mbak Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia, di Perpusnas 9 tahun yang lalu. Bahkan data dari UNESCO itu diambil tahun 2015. Artinya apa? Sekarang zaman sudah berubah. Sekarang itu Indonesia alih-alih mengalami distopia literasi seperti yang digambarkan data di awal tadi, Indonesia ini sedang mengalami gelombang segar literasi. Tempo baru-baru ini menerbitkan artikel berjudul Gen Z muncul sebagai, kurang lebih judulnya gitulah, Gen Z muncul sebagai kutu buku baru. Ya ditandai dengan apa? Komunitas pembaca semakin banyak, toko buku semakin ramai, buku cetak semakin laris. Padahal yang laris buku cetak ini Gen Z yang tumbuhnya di era digital, era serba digital. Itu kan sebuah hal yang mengejutkan menurut saya. Ya jadi itu sebagai penutup, buat kalian yang masih rebahan, pelongo setiap hari gak jelas lah, hal-hal yang gak produktif, masa iya sih gak mau jadi bagian dari gelombang besar literasi yang sedang melanda Indonesia ini? Itu saja dari saya. Terima kasih. Mulailah membaca, baca dari apa yang kamu suka. Kap.